Ya, karena ada beberapa pertanyaan yang sama oleh beberapa media, makanya kami buat jawaban untuk semua. Yang pertama terkait pengiriman laporan lengkap ke para pihak, khususnya kepada Polda Sumatera Utara untuk menjalankan rekomendasi. Nah, ini sedang kami proses secara teknis, tata letak, apakah ada salah ketik ataukah enggak. Nah, tinggal itu saja laporan ini, sehingga memang bisa segera kami berikan kepada teman-teman Polda Sumatera Utara. Yang kedua yang juga penting kami ingin jelaskan adalah terkait keterlibatan oknum, ya, kepolisian maupun TNI. Kalau teman-teman TNI, mereka sudah merespon surat kami, bahkan datang kepada Komnas HAM beberapa waktu yang lalu untuk berkoordinasi, melakukan pendalaman terhadap informasi yang kami dapatkan, dan kami juga tahu bahwa sudah ada tim yang turun dan melakukan pendalaman dan penyelidikan atas informasi yang kami berikan. Ini sangat baik prosesnya dan kami mengapresiasinya. Nah, terkait anggota kepolisian, sebenarnya ada dua informasi gitu ya. Yang pertama terkait saran, ini pertama kali kami dapatkan saran untuk orang melakukan kriminal dimasukkan ke kerangkeng. Untuk informasi ini sebenarnya sudah ditindaklanjutin dengan baik oleh Polda menjadi bagian dari proses penanganan kasus langkat ini. Dan sejak awal kami juga diberikan informasi bagaimana update-nya. Nah, terkait dugaan informasi adanya kekerasan gitu ya, adanya keterangan dari saksi bahwa terdapat kekerasan, sebenarnya ini adalah bagian dari keterangan yang kami dapatkan di proses-proses akhir. Jadi ada dua keterangan di proses akhir. Yang paling terakhir ya, yang paling baru memang soal keterlibatan anak. Ada anak yang SMA gitu, mungkin umurnya 16-17 tahun, ya kurang lebih itu. Yang satunya lagi adalah ada oknum anggota TNI, ada oknum anggota polisi yang juga melakukan kekerasan. Nah, ini memang belum sempat kami koordinasikan ya dengan baik, dan ini informasi awal ya, pendalamannya juga belum fit gitu ya, harus diproses gitu. Tapi memang informasinya cukup lengkap, tapi walaupun belum fit. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman Polda dan akan menindaklanjutin ini, karena memang ini biasa kami berkomunikasi dan berkoordinasi. Jadi memang dalam konteks kasus langkat, koordinasi dan komunikasi berjalan dengan baik dengan Polda Sumatera Utara, dan mereka berkomitmen untuk melakukan pendalaman, melakukan penyelidikan. Jika memang terbukti akan ditindak tegas gitu. Itu komitmennya, dan ini bagian dari komitmen sejak awal saling bahu-membahu antara Komnas HAM dan kepolisian. Tapi sekali lagi, informasi ini memang informasi paling terakhir, sehingga memang belum sempat juga didalami oleh teman-teman Polda Sumatera Utara. Tapi kami yakin karena proses yang sudah berjalan dengan baik ya selama ini, dilakukan proses rekomendasi juga dilakukan, saling koordinasi, tukar informasi juga berjalan dengan baik. Tapi khusus yang untuk anggota kepolisian itu memang beberapa hari yang lalu kami dapat sedang kami proses pendalamannya, terus kami juga dapat soal anak, dua-duanya ini kami proses. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang penting sebenarnya, kami mendapatkan satu proses yang baik ya dari teman-teman Polda Sumatera Utara bagaimana kasus ini dalam skenario penegakan hukumnya. Termasuk kemarin diumumkan sudah naik ke level penyidikan. Nah, banyak orang yang tanya kepada kami di beberapa kesempatan, lebih dari 5 kali kesempatan, khususnya saya ditanya, kenapa kok prosesnya lambat gitu. Saya kira tidak lambat ya, kalau lihat koordinasi dan komunikasi antara Komnas dan kepolisian ini tidak lambat. Yang pertama harus dilihat constraint waktunya. 2010 sampai tahun 2022 dengan berbagai peristiwa yang banyak juga kesaksiannya, detail-detailnya banyak, dan itu juga
satu tantangan tersendiri. Yang kedua, yang ini juga menyulitkan, saya kira Komnas HAM sangat mengalami ini. Tentu saja juga pasti teman-teman kepolisian juga mengalaminya, saya yakin itu adalah hambatan karena ketakutan untuk bersuara. Nah, ketakutan untuk bersuara inilah yang menjadi kendala sebenarnya. Kami bisa menyelesaikan ini sebenarnya pertengahan Februari kemarin. Ya, kami sudah siap-siap melakukan proses pelaporan akhir, tapi lambat laun beberapa keterangan beberapa saksi yang awalnya susah kami dapatkan terus bersuara, akhirnya molor dan sebagainya. Nah, hambatan ini itu yang paling kuat. Oleh karenanya memang kami merekomendasikan kepada teman-teman LPSK yang juga konsentrasi pada kasus ini untuk memberikan perlindungan agar mudah gitu. Jadi hambatannya salah satunya memang soal nuansa ketakutan dan ketidakamanan. Ya, yang berikutnya memang ini persis seperti pengalaman Komnas HAM. Kasus ini punya dimensi yang panjang ya. Tahun 2010 sampai tahun 2002 ada peristiwa-peristiwa yang lama. Dalam konteks pembuktian pasti juga lebih susah. Jadi kalau dilihat, kalau pertanyaannya apakah ini lambat ataukah tidak nanti prosesnya, saya kira ini masih cepat gitu, proporsional gitu, atau bahkan kalau dibandingin dengan beberapa kasus yang lain ini paling cepat gitu. Jadi proses dan tahapan yang dilakukan menurut kami sepanjang yang kami dapatkan koordinasi dan komunikasi ini cepat dengan melihat karakter kasus ini yang banyak variabelnya, constraint waktunya juga panjang. Terakhir, ya kami menghimbau kepada masyarakat untuk mensupport penegakan hukum ini tanpa bantuan dari masyarakat luas, ya khususnya kepada kepolisian Sumatera Utara, karena dalam konteks ini Komnas HAM sudah mengeluarkan laporan final, makanya khususnya kepada kepolisian Sumatera Utara. Ya, ini akan mempercepat prosesnya. Jadi masyarakat luas kami mohon untuk bahu membahu, ya kan, baik secara langsung disampaikan kepada Polda Sumatera Utara atau melalui Komnas HAM atau melalui lembaga resmi yang lain untuk kepentingan penegakan hukum ini, sehingga prosesnya semakin lama semakin cepat dan semakin lama semakin maksimal sesuai dengan harapan kita. Jadi memang kami mohon kepada masyarakat luas, publik luas, membantu proses penegakan hukum ini. Terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada POM TNI AD yang merespon dengan baik prosesnya, dan khususnya juga kepada kepolisian Sumatera Utara, jadi Pak Kapolda dan jajarannya yang bahu-membahu membongkar kasus ini. Tanpa kerjasama yang baik antara Komnas HAM dan kepolisian, pasti kita mengalami hambatan-hambatan yang signifikan. Ya, sejak awal ini sudah kita tunjukkan bersama-sama. Kedatangan kami secara bersama-sama di di Klangkeng, ya. Terus kami juga diundang untuk melihat langsung bagaimana proses ekshumasi. Kami juga dipertemukan juga dengan saksi-saksi di awal proses. Itu menunjukkan satu komitmen bersama yang sangat baik, dan komitmen ini harus kita jaga bersama-sama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semua pihak. Semoga kasus ini semakin terang benderang, penegakan hukumnya semakin maksimal.